Selamat pagi anak-anak semua, salam Fransiskus Pace Bene. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai tentang kecepatan ya. Sekarang kalian perhatikan, untuk nanti kalian mengerjakan soal, maka untuk mencari kecepatan itu ada rumusnya ya. Kecepatan itu simbolnya adalah V ya. Kecepatan itu simbolnya adalah V, rumusnya adalah jarak yang disimbolkan dengan huruf S dibagi dengan waktu yang disimbolkan dengan huruf T ya. Jadi untuk kecepatan simbolnya itu adalah V, jarak itu adalah simbolnya S, kemudian waktu itu adalah simbolnya T. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari jarak? Kalau nanti pada soal jarak yang ditanya, maka rumusnya adalah jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Kemudian untuk mencari waktu, apabila nanti yang di soal yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga yang ada di samping. Nah, ini juga bisa kalian buat. Untuk jarak, maka waktu kali kecepatan. Kalau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan ya. Sekarang kalau kecepatan, jarak dibagi waktu ya. Jadi kalian bisa menghafalkan dengan memakai segitiga yang ada yang sudah Ibu gambarkan ini ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui jarak yaitu 120 km. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2 jam. Yang ditanya berapakah kecepatannya? Oke, kita lihat kembali ke atas. Nah, untuk mencari kecepatan maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke, kita kembali ke soal. Sekarang kita buat kecepatannya itu simbolnya adalah V sama dengan jarak dibagi dengan waktu sama dengan jaraknya berapa? 120 km per waktunya adalah 2 jam ya. Maka sama dengan 120 dibagi 2 adalah 60 km per jam. Oke, jadi kecepatannya adalah kilometer per jam ya. Jadi kalian kalau mau mengerjakan soal itu harus hafal rumusnya dulu. Kalau kalian tidak hafal rumus, berarti tidak bisa kalian mengerjakan ya. Minimal kalian harus memahami rumus yang pada segitiga ini. Kalau misalkan kalian bisa menghafal ya, bisa memahami, berarti kalian bisa mengerjakan soal ya. Kemudian kita sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, diketahui waktunya adalah 4 jam ya. Kemudian kecepatannya adalah 50 km per jam. Yang ditanya adalah berapa jaraknya? Oke, sekarang jarak tadi rumusnya apa? Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Maka kita tulis kecepatannya berapa? 50 kemudian dikali dengan 4 jam sama dengan 50 dikali 4 berapa? Iya, 200. Satuannya apa? Kilometer. Nah, maka jaraknya adalah 200 km. Bisa ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, kamu perhatikan yang diketahui adalah jarak. Jaraknya adalah 280 km. Kecepatannya adalah 70 km per jam. Maka berapakah waktu tempuhnya? Oke, sekarang kita buat. Waktu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Sekarang kita buat. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 280 km dibagi dengan 70 km per jam ya. 280 dibagi dengan 70 berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 4 jam ya. Begitu ya anak-anak ya untuk mencari waktu untuk contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, kalau contoh soal nomor 4 ini berbeda dengan contoh 1, 2, dan 3. Kalau ini dia pakai
kilometer per jam nanti akan diubah ke meter per detik. Oke, sekarang 1 kilometer per jam mau diubah ke meter per detik. Sekarang caranya bagaimana? Kita lihat dulu 1 kilometer per jam. Berarti dapat kita tuliskan 1 kilometer per 1 jam ya. Jadi per jam ini maksudnya adalah per 1 jam. Mau kita ubah ke meter per detik ya. Di sini Bu Yohana panjangkan saja. Nah, sekarang berapa? 1 kilometer. 1 kilometer ke meter. Dari kilometer, ingat pelajaran yang kemarin. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? Iya, turun 3 tangga. Maka kita kali berapa? Kali 1000. 1 dikali 1000. Ya, per. Dari jam ke detik. 1 jam itu berapa detik? Iya, berarti 1 dikali dengan 3600 ya. Sama dengan 1 dikali 1000 berapa? 1000 per 3600. Oke, 1000 per 3600 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Kita bagi dengan 200 ya. Sama-sama kita bagi dengan 200. Maka 1000 dibagi dengan 200 hasilnya 5. 3600 dibagi 200 hasilnya adalah 18. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per detik. Begitu untuk penjelasan contoh nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kelima ya. Soalnya adalah 1 meter per detik sama dengan titik-titik sentimeter per detik. Nah, kamu lihat di sini sudah ada detik dengan detik. Yang berbeda adalah meter dengan sentimeter. Oke, sekarang kita tulis 1 meter berarti per 1 detik. Kalau per detik itu berarti dia per 1 detik. Sama dengan titik-titik sentimeter per detik. Nah, sekarang kita lihat dari meter ke sentimeter naik atau turun? Iya, turun 2 tangga ya. Maka kalau turun 2 tangga kita kalikan dengan 100. Berarti 1 dikali 100 per. Dari detik ke detik apakah perlu kita ubah? Tidak perlu, maka tetap kita tuliskan 1 ya, karena 1 detik. Berarti kalau 1 detik tetap 1 detik ya, maka kita tuliskan di sini 1. Oke, sekarang 1 dikali 100 berapa? Iya, 100 per 1 sama dengan 100. Satuannya apa? Sentimeter per detik. Bisa ya anak-anak ya? Itu untuk penjelasan contoh soal nomor 5. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 6 ya, atau nomor yang terakhir sebelum nanti kalian ibu suruh untuk mencatat dan mengerjakan PS ya. Soalnya adalah 1 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Berarti 1 meter per 1 detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, sama dengan dari meter ke kilometer, tangganya naik atau turun? Iya, naik ya. Naik berapa? Naik 3 tangga. Otomatis kalau naik 3 tangga berarti harus kita bagi dengan 1000. Boleh ibu tuliskan seperti ini, 1 per 1000. 1 per 1000 itu sama saja dengan 1 dibagi 1000. Kemudian per. Dari detik ke jam, sudah ibu jelaskan waktu pelajaran yang paling pertama ya, yang kita masuk dalam satuan waktu, sudah pernah ibu ajarkan. Nanti kamu buka kembali di catatanmu. Detik ke jam berapa? 1 per 3600 ya. Sekarang kalau sudah seperti ini, lihat bu, kok pernya banyak sekali. 1 per 1000 per 1 per 3600. Bagaimana bu mengerjakannya? Kalian perhatikan. Kita tulis dulu yang pembilang ya. Pembilang itu adalah 1 per 1000. Kemudian penyebutnya kita kali, tapi kita syaratnya adalah 1 per 3600 kita balik menjadi 3600 per 1. Paham sampai sini ya? Nah, ibu ulangi sekali lagi. Kalau misalkan ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini, kalian yang penyebutnya kalian ubah menjadi perkalian dengan syarat
ini kalian balik menjadi 3.600 per 1. Oke, kalau sudah seperti ini kita kerjakan seperti biasa. 1 dikali 3.600 berapa? 3.600 per 1000 dikali 1 berapa? 1000. Oke, sekarang untuk memudahkan kalian menghitung. Nah, kalian perhatikan 3.600 ada berapa nolnya? Ada 2. Sedangkan 1000 ada berapa nolnya? Ada 3. Cara cepatnya adalah seperti ini. Kalau di atas kamu coret 1, maka yang 1000 juga kamu coret 1. Berarti itu sama-sama sudah kamu bagi 10, ya. Kemudian yang kedua 3.600 nolnya kamu coret lagi 1, kemudian yang di bawah juga kamu coret lagi 1, ya. Kalau sudah, apakah ada nol yang tersisa di 3.600? Tidak ada, tapi di 1000 masih ada, ya. Berarti kita tuliskan sisanya adalah 36 per 10, ya. Lihat yang ini, 36 per 10. Nah, waktu itu sudah Ibu ajarkan pecahan desimal. 36 per 10 berapa hasilnya? Boleh kamu kerjakan pakai pembagian rumah, boleh juga seperti ini, ya. 36 per 10 berarti dia sama dengan 3,6. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tulis satuannya apa? Satuannya adalah kilometer per jam, ya. Begitu anak-anak ya untuk penjelasan contoh soal nomor 6. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk memahami materi ini kamu nanti bisa mengerjakan soal PS, ya. PS nanti ada di Google Classroom, nanti akan Ibu tuliskan. Kemudian untuk catatanmu, kamu salin kembali semua yang sudah Ibu tulis di dalam video ini ke buku catatan matematikamu, ya. Nanti kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom, nanti akan Ibu cek, ya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Ebene.